Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, namaste. Sejahtera selalu kepada penggiat pariwisata Bali. Dengan adanya isu visa on arrival, adanya beberapa negara, hampir 169 negara membatalkan bebas visa pergi berkunjung ke Indonesia. Khususnya kita bahas Bali karena saya pernah menjalani, pernah jadi guide, pernah jadi pengusaha, ya pernah ya menjadi penggiat pariwisata dan pernah menjadi pejabat negara. Kalau diizinkan saya bicara sedikit tentang apa yang saya lihat. Mungkin saya jadi penonton sebagai rakyat sipil biasa. Yang pertama adalah pernyataan daripada beberapa teman, ya, yang mungkin ada yang paham, ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu hal yang wajar. Bagi saya, apalagi ini kan pembatasan, ya, pembatasan wisatawan untuk datang, bukan memberikan mereka bebas dan di-charge sejumlah 350.000 itu tidak ada masalah menurut saya sama sekali. Tapi lihat juga di saat kita tidak ada tamu, ya, low season, pemerintah, ya, Bapak Gubernur mesti harus melihat situasi, ya, situasi Bali secara makro, jangan beberapa kepentingan saja, ya, karena kita mesti harus melihat kesejahteraan masyarakat Bali, jangan penggerak pariwisata saja. Pertanian juga butuh, ya, sayur-sayuran dijual ke hotel juga, artinya dibutuhkan. Secara menyeluruh masyarakat Bali perlu diajak diskusi sebelum mengambil keputusan terkait dengan pungutan itu. Ya silahkan, karena itu adalah diskresi Pak Gubernur, diskresi pemerintah, atau didasari dengan aturan, peraturan nanti atau perda dan lain-lain, sah-sah saja. Harapan saya sebagai pemantau, ya, kontrol sosial, lihat saja situasinya. Kalau umpamanya low season, ya, mohon dibahasakan melalui wakil-wakil rakyat atau kementerian yang duduk di sana, di rumah rakyat, ya, supaya dibuka lagi free visa itu untuk berkunjung ke Pulau Bali. Ya, kalau sudah rame membludak, ya kita setuju saja terkait dengan pembatasan. Orang-orang yang datang ke Bali itu benar-benar harus berkualitas, karena adanya kejadian-kejadian turis-turis yang datang melakukan hal yang aneh-aneh, ya. Ada yang melakukan perbuatan melawan hukum, ya, tentunya harus dihukum. Jangan disamaratakan semua bule itu nakal. Banyak yang baik kok, ya, banyak yang menjaga Pulau Bali yang kita cintai ini seperti lebih dari orang Bali. Ya, ada banyak, ya, orang-orang yang baik, ya, bule-bule baik, ya, yang benar-benar menjaga pulau yang kita cintai ini. Saran saya kepada pemerintah, situasional lah, ya. Kalau sudah membludak mesti harus dibatasi. Satu, untuk PAD, kedua, mendapatkan tamu berkualitas, ya, ke Balinya, sehingga kita tidak kebanyakan tamu terus kualitasnya tidak bagus. Tentunya ada pro dan kontra, karena banyak orang yang memiliki homestay, banyak orang yang memiliki hotel bintang 2, bintang 3. Mereka membutuhkan juga hidup. Silahkan pemerintah melalui Dinas Pariwisata bagaimana caranya mereka juga berusaha dan bisa hidup. Jangan melihat hotel bintang 5 itu aja, karena kebanyakan hotel bintang 5 itu kan punya orang luar. Orang asingkah yang nomini dengan masyarakat Bali atau Indonesia,
Ada joint venture kah, orang-orang yang ada di luar Bali. Nah, mari kita pikirkan kearifan lokal. Masyarakat asli Bali mesti harus menjadi pemain, bukan penonton. Ini harus dipikirkan. Karena ini akan jauh ketat ya, karena persaingan digitalisasi ini semuanya akan lari ke digitalisasi. Karena sistemnya itu saya tidak mengerti, mengurangi SDM. Semua nanti teknologi, mau robot kah, mau IT kah, itu yang akan terjadi. Kita masih harus mempersiapkan SDM masyarakat Bali dan Indonesia pada khususnya. Kita harus menghadapi globalisasi ini, kawan. Saya selaku kontrol sosial kebetulan jadi pimpinan di LSM Jarak. Dan kebetulan juga saya menjadi salah satu dirut daripada media online. Saya memantau, melihat ya, mohon pemerintah melihat secara situasional ya, karena susah mencari tamunya, susah, salah sedikit menjadi isu, sama kayak perang pariwisata, tidak gampang ya, tidak gampang. Saya punya pengalaman 10 tahun menjadi guide di Amandari. Orang-orang yang saya handle itu orang-orang hebat, Mick Jagger, Demi Moore, Catherine Deneuve, dan saya mengetahui secara elit turis-turis itu. Turis-turis datang ke Bali itu benar-benar kami paham, ya, kami paham, bukan hebat, bukan. Saya paham. Backpacker maupun yang kualitas itu kita paham di mana mereka nginepnya, di mana mereka suggestionnya itu kita sudah paham. Karena banyak orang-orang hebat datang ke Pulau Bali itu memakai nama fake, nama yang tidak asli, sehingga Bali harus dijaga dengan baik dan mengetahui kunjungan pariwisata dalam angka. Kapan low season, kapan high season. Nah ini Dinas Pariwisata Pulau Bali bergandengan tangan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota bersinergis membangun Bali dalam pariwisata supaya tidak kecolongan lagi, karena persaingan pariwisata itu ada banyak. Kita ada tetangga punya pulau-pulau yang indah kayak Phuket, itu ada di Thailand, ada di Hawaii, ya, ada Singapura. Apalagi kita tidak ada tempat judi, karena sekarang Malaysia dibuka judinya, Vietnam setiap hotel sekarang ada judinya, ada kasinonya. Kita di Indonesia apa? Belum ada. Justru orang-orang Indonesia itu mainnya itu ke Singapura, ya, ke Malaysia, ke luar negeri, Pega, Vietnam, Laos. Nah ini yang mesti harus diperhatikan, jangan mengandalkan dunia alam kita saja dan budaya kita saja. Kita juga memikirkan bagaimana menarik pariwisata di bidang itu. Nah tentunya ada wakil-wakil rakyat yang mesti harus menyampaikan aspirasi ini dan bulat, ya, mesti harus maju di rule-nya itu diutamakan supaya terrealisasi. Karena apa? Devisa paling besar yang saya pelajari di luar negeri, baik di Malaysia, Singapura, Vietnam, itu adalah kasino. Memang ini adalah 303, tentunya negara, tentunya masyarakat harus memahami. Karena kita ini menurut saya kan sudah dijajah, sudah tidak bisa main kasino di Indonesia. Berarti kita kehilangan pendapatan. Kita fanatik terhadap kasino, tetapi semua sudah online. Banyak orang yang sudah bermain, ya, dengan sembunyi-sembunyi 101, ya. Ini kenapa menurut saya dipikirkan matang-matang oleh pemerintah, oleh presiden nanti yang baru 2024, atau pemimpin Bali yang cerdas, yang punya knowledge yang tinggi, memahami international tourism industry, dan memahami keamanan Bali dalam angka, memahami bagaimana Bali itu ke depan 100 tahun
200 tahun nanti sudah dipikirkan how to build Bali as an international visiting area. Itu yang mesti harus dipikirkan oleh pemimpin Bali ke depan, karena Bali sangat berbeda dengan negara-negara lain. Tidak ada di dunia. Bali is Bali, ya. Demikian pendapat saya, karena terkait dengan kunjungan-kunjungan yang membayar visa on arrival dan membatalkan free visanya ke Indonesia dan Bali pada khususnya, saya tidak mempermasalahkan, tergantung pemerintah ya, dan melihat situasi kunjungan kamu sehingga kita fleksibel di saat namanya aturan ya, kepentingan itu bisa berubah bila mana masyarakat menginginkan. Kalau masalah aspirasi terus dinilai verifikasi, pemerintah sudah memahami dan patut itu diajukan dan dirubah, ya pasti harus dirubah untuk kepentingan orang banyak, kepentingan negara yang lebih besar. Demikianlah pendapat saya selaku pengamat sosial. Bila mana ada tutur saya yang salah, saya minta maaf.